A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet di channel Pak Direktur Rumah Sakit. Kali ini kita akan membahas seberapa besar gaji seorang direktur rumah sakit. Saya pakai dari pengalaman pribadi serta dari beberapa website atau media-media job seeker seperti Jobstreet ataupun Jobs ID dan sebagainya. Seberapa besar gaji seorang direktur rumah sakit, kita akan bahas. Dari pengalaman pribadi, saya menjadi direktur rumah sakit di tahun 2016, sekitar usia 25 tahun saat itu, menjadi direktur di sebuah rumah sakit khusus, rumah sakit ibu dan anak di daerah Pamulang atau Tangerang Selatan. Di sana pertama kali saya menjadi direktur rumah sakit. Sebelumnya posisinya adalah manajer medis atau manajer Yanmed, manajer pelayanan medis. Gaji yang saya terima itu sekitar 17 juta sebagai direktur rumah sakit. Bisa dibilang sebagai fresh graduate karena itu adalah rumah sakit pertama, sekitar 17 juta rupiah sebulan flat. Jadi memang sudah gross atau kotor 17 juta, tidak ada insentif tambahan, jadi sudah package di angka 17 juta. Melihat dengan pasaran saat itu, bisa dibilang direktur rumah sakit di angka sekitar 15 juta. Saya coba membuka aplikasi lowongan-lowongan pekerjaan, loker seperti tadi, Jobs ID, Jobstreet dan sebagainya, memang masih di kisaran angka 15 juta. Kemudian ketika berlanjut di tahun sebelum era COVID, di tahun 2018, di tahun 2017, 2018 sebelum era COVID itu meningkat. Saya menjadi direktur rumah sakit di rumah sakit kedua ada di Kota Lampung dengan gaji 25 juta. Jadi di tempat kedua tahun 2018 menjadi direktur rumah sakit masih sama dengan rumah sakit khusus, salary-nya atau gajinya di angka 25 juta. Saat itu saya melihat di aplikasi lamaran pekerjaan loker sekitar di angka 30 juta kalau tidak salah. Nah, kemudian terjadi perubahan di tahun 2019 dan 2000 sebelum COVID tepatnya. Gaji saya saat itu adalah 40 juta. Jadi naik dari 25 juta naik ke 40 juta. Itu berdasarkan prestasi. Jadi pada dasarnya gaji seorang direktur rumah sakit pasaran saat itu sekitar 15 sampai 30, tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang ada prestasi itu bisa negosiasi, bisa negotiable. Jadi tidak berpatok kepada angka tersebut. Tetapi ya tadi, selama menguntungkan atau mungkin memenuhi target dari si pemilik rumah sakit, tentu saja negotiable sekali, bisa mengajukan kenaikan ataupun akan stuck saja jika memang prestasinya belum terlihat. Gaji seorang direktur rumah sakit sama pada umumnya seperti pekerja lain. Ada gaji tetap, ada insentif, ada tunjangan dan sebagainya. Insentif umumnya didapat dari hasil pencapaian target di waktu atau di time frame yang ditentukan oleh pemilik. Biasanya pada setiap akhir tahun. Jika akhir tahun target profit tercapai, maka direktur rumah sakit akan mendapat sebagian porsi berapa persen dari pencapaian tersebut. Biasanya kalau saya dapatnya 1 atau 2% dari laba bersih yang dicapai. Ini mungkin pengalaman saya kebanyakan dari rumah sakit swasta. Jadi memang saya belum pernah memegang atau mengelola rumah sakit negeri. Saat ini pasaran untuk gaji seorang direktur rumah sakit yang saya ketahui itu di angka 40 sampai 70 juta. Itu mungkin di rumah sakit besar ya. Untuk rumah sakit yang menengah atau kecil seharusnya mungkin di bawah angka tersebut. Mungkin sekitar masih 15, 20 ataupun 30 juta. Cuman saya sudah jarang sekali melihat yang di bawah 30 juta. Angka ini terkesan besar. Angka dengan 30 juta, 40 juta, atau 50 juta itu terkesan besar.
tetapi sepadan dengan kewajibannya, dengan bebannya, dengan burdennya. Jadi seorang direktur rumah sakit itu pertama bagaimana harus bisa membuat sebuah rumah sakit memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti kita ketahui ini rumah sakit namanya, bukan rumah sehat. Jadi isinya ya sesuatu mungkin yang bisa dibilang sensitif customernya karena datang dalam kondisi sakit. Kalau datang dalam kondisi sehat, nyaman kondisi badan atau psikisnya saat mereka datang ke tempat kita. Dengan kondisi yang sakit atau sedang bermasalah, tentu saja kan semua hal jadi sensitif. Nah, ini harus bisa difasilitasi, diakomodir oleh direktur rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, rumah sakit itu isinya kan istilahnya bertarung dengan nyawa. Jadi tidak boleh ada kesalahan yang vital di setiap sudut, di setiap titik, karena ada nyawa pasien di situ yang bisa terpengaruhi dan sangat riskan sekali di dunia kesehatan, di dunia rumah sakit ini. Dan yang ketiga kan penuh dengan resiko tuntutan medis, malpraktek dan sebagainya. Saat ini kan berkembang cukup pesat, jadi kekhawatiran itu juga ada, makanya burdennya juga sangat vital antara untuk dapat memajukan rumah sakit dari sisi finansial, tetapi sosial juga tidak bisa ditinggalkan. Memang harus equal penting. Kenapa? Karena kalau rumah sakit itu tidak sehat dari sisi finansial, ya dia tidak akan memberikan sesuatu yang menyehatkan. Kalau rumah sakit itu sakit, bagaimana dia bisa memberikan pelayanan yang sehat? Karena seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi tambahan. Terima kasih.